Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua sore hari ini? Di sore hari ini tadinya saya mau kembali live di depan komposter saya. Apa daya, langit mendung dan sepertinya di tempat Kak Fajar juga mendung ya Kak Fajar ya. Karena mendung akhirnya area komposter saya gelap. Tadi mau coba live lah, mukanya kok jadi gelap begini, nanti cuma kedengeran suaranya nggak kelihatan mukanya. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan kita live di ruangan saja sambil kita ngobrol-ngobrol seputar apa? Seputar ini teman-teman. Nah, saya mau sharing seputar pertanyaan yang sampai ke saya, apakah bisa kita menggunakan daun kering untuk kompos pot? Nah, jadi kompos pot ini adalah sebuah metode pengomposan yang menurut saya paling sederhana setelah membuat lubang organik. Jadi kalau mau diurut yang paling sederhana, yang paling sederhana tentu lubang organik, yaitu teman-teman tinggal gali lubang saja, masukkan sisa bahan organiknya ke dalam, kasih mol, lalu kubur, selesai. Nah, namun untuk beberapa tempat ternyata menggunakan lubang organik menjadi tidak sederhana. Karena apa? Nggak ada lahannya, nggak ada lubangnya, nggak ada tanahnya untuk bisa digali. Katakanlah mungkin ya teman-teman yang tinggal di apartemen atau teman-teman yang tinggal di perumahan yang kebetulan memang lahannya kok yang dilalahnya nggak ada lahan tanahnya gitu, jadi betul-betul beton aja semua gitu, semuanya di semen. Nah itu apakah bisa melakukan proses composting? Bisa, salah satunya dengan menggunakan compost pot. Nah saya sapa dulu deh, nih ada Kak Dimsum Mam juga ya, ini salah satu dimsum paling enak di Jakarta Timur. Silakan teman-teman langsung order saja ke dimsum.mom, itu dimsumnya enak banget. Iya, sudah mulai hujan ya di tempatnya Kak Fajar ya. Di tempat saya masih geludukannya nih, masih petir-petirnya yang sudah sampai di sini. Ya, sahabat semua. Jadi model compost pot itu seperti apa? Compost pot itu sangat mudah, teman-teman. Hanya menyediakan pot sebetulnya. Potnya bisa diganti pakai ember bekas ya, karena disarankan bagian bawahnya dilubangi. Jadi model compost pot ini tentu kita tidak bisa mendapatkan pupuk cairnya atau pupuk organik cair sebagaimana kalau kita mengompos dengan menggunakan komposter yang ada penampungan airnya. Kalau ini tidak. Jadi semua material cairnya, air lindinya, sisa pengomposan yang katakanlah dalam bentuk cair itu dia hanya akan terserap ke dalam tanah. Nah, jadi kita membutuhkan pot atau ember bekas atau wadah bekas yang bawahnya dilubangi. Lalu caranya ya yang di layer pertamanya langsung saja ditumpuk dengan tanah, diberi tanah, baru kemudian berikan sisa bahan organiknya, berikan mol, lalu kemudian ditumpuk dengan sisa dengan tanah lagi. Nah biasanya seperti itu. Sampai berapa layer Mas Andito? Sampai sepenuhnya. Jadi kadang-kadang ada karena potnya kecil ya satu kali layer sudah penuh. Kalau kemudian ada yang potnya agak tinggi, 2-3 layer bisa gitu ya. Jadi tinggal tergantung seberapa tebal atau seberapa tinggi dari potnya itu. Nah, kalau pertanyaannya yang sampai ke saya adalah kalau tanahnya diganti dengan daun kering apakah bisa? Berdasarkan pengalaman saya, itu bisa. Dan itu menarik karena apa? Daun kering ini ternyata juga menjadi salah satu katakanlah bahan material organik yang di beberapa tempat jadi problem juga gitu ya, jadi tantangan juga. Karena apa? Banyak banget nih karena di rumahnya mungkin atau di daerah kompleknya pohonnya besar-besar gitu ya, sehingga setiap hari rutinitasnya adalah nyapuin si daun-daun itu gitu, sehingga menumpuk. Dan kalau dibakar kan ya ada polusi udara ya. Kalau lagi sepi sih asik-asik aja, tapi kadang-kadang ya begitu ya, saya mungkin salah satu yang mengalami. Jadi kalau lagi jalan pagi itu agak terganggu ketika ada orang-orang yang membakar sampahnya. Jadi pengennya kita kan pagi-pagi olahraga menghirup udara segar gitu ya, udara bersih, tarik nafas, membersihkan paru-paru, bau sampah gitu, maksudnya bau sampah yang dibakar. Wah itu mengganggu sekali. Jadi bisa jadi membakar daun kering pun tidak menjadi solusi untuk mengatasi daun-daun kering. Nah ini bisa dicoba nih buat teman-teman yang memiliki banyak sekali sampah daun kering, sisa daun kering ini kemudian kita mainkan dengan kompos pot saja. Tentu diharapkan menggunakan pot-pot yang ukurannya besar,
Ya kalau ukurannya besar itu enak, daripada ukurannya kecil itu tidak mudah untuk kemudian kita numpukin daun kan langsung penuh. Mendingan ambil pot yang besar sekali gitu ya. Memang dialokasikan ya, kalau ada yang bekas lebih bagus, tapi kalau ada yang memang sangat penting menurut saya alokasikan saja. Bisa menggunakan pot besar sekali atau mau pakai tong gitu ya, tong bekas gitu atau drum bekas yang kemudian bawahnya dilubangi, bisa kita menggunakan itu untuk melakukan proses pengomposan daun-daun kering kita. Prinsipnya sama teman-teman. Jadi wadahnya di layer pertama tumpuk dengan daun-daun kering, lalu beri sisa bahan organik Anda, lalu kemudian beri mol, tumpuk lagi dengan daun kering. Seberapa banyak daun keringnya tertumpuk? Saya sih menyarankan setidaknya sampai ibaratnya kalau kita menggali sekali gitu ya, kalau daunnya kita gali sekali itu nggak ketemu tuh sisa bahan organiknya. Jadi dia cukup cukup terpendam oleh daun kering. Kalau katakanlah kita pakai tanah kan, yang penting dia tertutup saja sudah cukup. Nanti kan kemudian ditambahkan lagi, ditutup lagi. Nah, tinggal kemudian kita lihat bagaimana suasana atau situasi yang terjadi setelah itu dilakukan. Setelah kompos pot ini dibuat, apakah mungkin ada yang tertarik gitu ya, penasaran ini apa sih isi potnya kok baunya menarik sekali, terus digali-gali sama kucing gitu atau tikus dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa lihat, oh apakah kita perlu memberikan barikade khusus atau kemudian kita perlu menutupnya dengan sesuatu yang lebih berat biar tidak katakanlah digeser gitu ya oleh kucing atau tikusnya, atau kemudian kita perlu sedikit menebalkan kalau Anda menggunakan daun. Nah, silakan, itu bisa digunakan. Jadi prinsipnya pertanyaan ini disampaikan oleh teman saya bernama Kak Ria melalui japri ke WhatsApp saya yang bertanya, jadi kalau saya menggunakan metode kompos pot pakai daun kering bisa? Jawabannya amat sangat bisa. Bahkan saya menyarankan ya, misal kata teman-teman kan mungkin ada di beberapa daerah yang ya karena mereka nyapu daun kering kemudian itu ditumpuk di satu tempat, dan bisa diperhatikan bahwa tumpukan daun kering itu awet gitu ya, bahkan sampai 3-4 hari, 1 minggu, 2 minggu, kok masih daunnya masih banyak aja nih gitu, makin lama makin numpuk. Nah, salah satu tipsnya kalau teman-teman mau mempercepat proses pengomposan si daun itu, pertama adalah gunakan mikroorganisme lokal atau mol yang bisa teman-teman bikin dengan menggunakan air beras dan gula. Saya ada videonya di channel YouTube saya, silahkan mampir saja cari cara membuat mol. Saya ada di situ menggunakan air beras dan gula. Itu dikecretin aja di daun, itu akan membantu proses pengomposan daun-daun kering itu dengan lebih cepat. Nah, kalau teman-teman mau melakukan proses pengomposan yang jauh lebih cepat lagi untuk daun-daun kering yang ditumpuk itu, gunakan sisa bahan organik. Jadi apa aja sisa bahan organik? Ya kulit buah, sisa sayuran, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam. Nah, itu dengan metode pengomposan, artinya apa? Setelah dipilah, kalau boleh dicacah akan lebih bagus sekali. Berikan mol, diaduk-aduk dengan molnya, langsung kemudian ibaratnya misalnya ada tumpukan daun kering nih, dibuka gitu ya, udah masukin saja ke dalamnya si sampah-sampah itu, kubur aja. Seperti itu teman-teman. Coba teman-teman amati dan perhatikan, lihat apakah ada sebuah perubahan signifikan terhadap tumpukan daun-daun kering Anda. Karena begitu ada sampah, apa ya, ada istilah sampah apa ya, Kak Fajar ya? Kak Fajar ini lebih paham nih. Ada istilah sampah hijau, sampah coklat. Nah, sampah coklat ini seperti daun-daun kering, serbuk gergaji, itu adalah sampah-sampah coklat yang menyerap air gitu ya. Nah, ini yang sampah-sampah hijau ini atau sampah-sampah sisa bahan organik inilah yang kita butuhkan supaya sampah coklat ini cepat terurainya. Nah, jadi kalau teman-teman punya tumpukan daun kering di rumah dan masih berpikir bagaimana caranya supaya kemudian sisa-sisa daun yang rontok di sekitar rumah saya ini bisa cepat terurai dan bahkan menjadi material kompos yang bermanfaat. Nah, caranya dengan Anda pilah sisa bahan organik Anda di rumah, lalu kemudian segera olah dan langsung masukkan ke dalam tumpukan daun kering yang Anda miliki. Baik, begitu sahabat semua, sebuah jawaban untuk teman-teman yang ingin melakukan proses kompos pot dan tidak, katakanlah, nggak punya material tanah yang cukup banyak tapi daun keringnya banyak. Nah, Anda bisa menggunakan daun kering untuk melakukan proses kompos pot. Apakah bisa dikombinasi? Sangat bisa. Saya kadang juga melakukan itu. Jadi kalau saya biasanya kombinasinya adalah paling bawah saya kasih daun dulu, terus kemudian baru sisa bahan organiknya,
baru saya tumpuk daun lagi, baru saya kasih tanah. Tujuannya apa sebetulnya itu tadi, supaya kemudian kalau ada sahabat-sahabat yang tertarik untuk menggali-gali itu dia lebih ada barriernya, tidak langsung kemudian bisa langsung digali untuk kemudian ngacak-ngacak kompos pot saya. Jadi bisa dikombinasi juga sahabat semua, karena ya daun kering itu dia punya fungsi untuk kemudian menyerap kadar air, dan itu bagus sekali untuk bisa membuat kompos pot kita menjadi lebih cepat matang dan bisa langsung dipakai untuk menanam tanaman-tanaman yang ingin kita tanam di rumah. Sip, teman-teman. Wih, terima kasih nih sahabat semua, banyak yang hadir sore hari ini. Ada Kak Rizky, ada Kak Inclusive Mind, ada Kak Hamas Rasfan, ada Kak Jimmy. Wih, ini ada Kak Lena nih dari Kebun Pahlawan 10, ada Kak Zain Dedok. Wih, ini sahabat saya masih di Sidoarjo ya Mas Bro ya. Aku lupa Jawa Timurmu di mana. Selamat. Semoga sehat-sehat di sana. Tuh, katanya justru daun kering sangat bagus sebagai komponen karbon pada pembuatan kompos. Katanya Kak Fajar Satyani. Ini betul-betul, kalau Kak Fajar nih ahlinya di dalam dunia pengkomposan. Dan silahkan teman-teman kalau mau banyak bertanya seputar urban farming yang skala organik walaupun kecil tetapi bisa sangat menghasilkan, nah itu Kak Fajar itu salah satu ahlinya. Silahkan langsung mampir ke Instagramnya Kak Fajar untuk mendapatkan banyak inspirasi dari Instagram beliau. Baik sahabat semua, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang perlu kita obrolkan lagi sore hari ini, kita cukupkan dulu ngobrol sore urban farming sore hari ini. Dan sepertinya beberapa hari ini cuaca sedang hujan-hujannya. Semoga ini menjadi berkah berlimpah buat tanaman-tanaman di sekitar kita. Karena tanpa adanya tanaman-tanaman, kita nggak nyiramin mereka ya. Kita sebagian besar tidak menyirami mereka, tapi kemudian berkat adanya hujan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala di sore hari ini, di sebagian dari bulan Ramadan ini, semoga ini menjadi salah satu yang memberkahi hidup kita. Karena apa? Kita jadi bisa bertukar oksigen dan karbon dioksida dengan mereka. Jadi yuk kita selalu mensyukuri apa-apa yang sedang diberikan. Bisa jadi hujan ini mungkin ya di beberapa tempat menghambat perjalanan dan sebagainya, namun di satu sisi sesungguhnya air yang diturunkan ini menghidupi dan kemudian akan membuat diri kita bisa beraktivitas dengan lebih leluasa. Karena apa? Kita bisa bernafas seperti sekarang. Karena apa? Karena ada tanaman-tanaman yang tersirami oleh air hujan pada saat ini. Baik, sahabat semua, terima kasih. Wih, ada Bang Ahmad nih. Siap Bang? Mantap. Baik, sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming berikutnya. Silakan teman-teman tidak perlu sungkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, baik di Instagram live ini maupun nanti saya akan posting di IG TV saya, lalu atau kemudian ada di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net. Silahkan tinggalkan kolom komentar Anda di kolom komentar kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan seputar composting dan urban farming. Siapa tahu kita bisa diskusikan dan apa yang saya jawab, apa yang kita bahas bersama bisa menjadi solusi buat membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir. Karena kalau bukan kita yang melakukan pengolahan dari sumbernya, siapa lagi? Sip. Oh iya, satu tambahan. Saya baru aja baca dari mentor saya, Mbak Wilda Yanti, itu dia beberapa hari ini sedang diundang ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Gresik dan Probolinggo, dan kemudian mampir ke sebuah tempat pembuangan akhir yang katanya sih cakep gitu. Coba deh teman-teman mampir ke Facebooknya Mbak Wilda. Sampai ke sana dan kemudian TPA-nya tuh cantik gitu, kayak TK. Malah kemudian warna-warni. Jadi sebetulnya rapih, bagus. Namun tetap penuh. Karena apa? Karena ternyata kata Mbak Wilda, seberapapun luas TPA kita tidak akan bisa menampung sampah yang tidak terpilah dari sumbernya. Karena itu saya salah satu motivasi atau semangat untuk selalu membuat live IG atau memposting-posting di sosial media saya, di channel YouTube saya, itu adalah untuk mengajak teman-teman tergerak. Yuk kita mulai melakukan proses pemilahan, setidaknya dua dulu aja deh, yang organik dan yang anorganik. Karena apa? Dengan kita melakukan pemilahan yang dua ini saja, dan organiknya kita olah sendiri, yang anorganiknya kalau sudah keluar dari rumah kita pasti terserap kok oleh teman-teman yang bisa mengolah itu. Yang plastik terserap, yang kardus terserap, yang kertas terserap, dengan catatan terpilah. Karena semua sampah kalau tercampur dengan bahan organik, maka itulah sampah. Dan
mau di TPA sehebat apapun, selama kemudian cara pengolahan sampah kita seperti itu, ya akhirnya jadi tidak mudah. Mungkin akan ada sebuah teknologi yang suatu hari bisa menghilangkan gitu ya semua sampah begitu saja. Nah, sebelum masa itu tiba, masa kita harus tertimbun sampah lagi, sehingga kemudian ada Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati di bulan Februari yang lalu. Jangan sampai begitu ya sahabat semua. Yuk kita mulai mengolah sisa bahan organik kita mulai dari rumah kita sendiri. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat-sahabat yang menjalankan, dan semoga menjadikan bulan puasa ini menjadi momen-momen untuk kita terus memperbaiki diri, baik yang pernah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan ke depannya. Salah satunya dengan mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Karena apa ya, inilah salah satu bagian dari tanggung jawab kita kan. Sampah kita kan harusnya menjadi tanggung jawab kita. Kalau katanya Kak Fajar, yang menjadi, kalau tukang sampah itu kita yang membersihkan itu namanya petugas kebersihan. Yuk kita menjadi diri kita semakin bersih, bukan hanya dari dalam secara spiritual, namun juga dari perlakuan, karena itulah yang akan membedakan. Yang terlihat itu adalah dari apa yang kita lakukan. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terdekat, dan mulai saat ini juga. Terima kasih. Saya Andito. Ini Kak Fajar menambahkan, kalau ranting sebaiknya dicacah dulu. Tentu, pokoknya yang panjang-panjang itu yang nggak bisa masuk ke pot, kita harus cacah dulu. Oke, terima kasih Kak Fajar. Selamat berbuka puasa, menikmati buka puasa sebentar lagi. Juga untuk sahabat semua, semoga mendapatkan hikmah yang besar dari bulan Ramadan kali ini. Sampai kita ketemu di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Terima kasih sahabat semua, bye.